Kalau lu lihatnya seperti apa bro, Bitcoin ke depannya? Oke, dari segi teknikal sekarang. Dari segi teknikal memang kalau kita lihat ya, ini chart dari BLX, lower high-nya akhirnya valid ya. Dimana sekarang ya, ini memang kemarin Bitcoin sempat di 0,618-nya ya di weekly, dan ini very big ya chance ya. Kita memang saat ini ya retest di area ya yang sangat penting bro ya, 55.000, 58.000. Karena kalau ini drop ya gawat. Potensi memang terbuka. Jangan ya dek ya. 50.000, even 45.000 ya. Kita retest demand area yang di sini. Ini pun juga relatif ya, harusnya defisit ya. Kalau Bitcoin berhasil ya drop di area yang terakhir. Dan kalau sekarang ya teman-teman harus fokuskan memang portofolionya di major asset dulu bro ya, Bitcoin dan juga Ethereum. Bahkan Ethereum pun juga nggak ada yang 100% aman ya. Teman-teman harus lihat ini adalah aset yang sangat volatile, dan satu-satunya cara untuk melindungi ya dari volatilitas yang tinggi itu adalah punya risk management yang bagus. Ya. Even dengan risk management yang bagus pun juga nggak menjamin kok kita terhindar dari kerugian. Ya. Soalnya namanya market, dia bisa tiba-tiba one day drop 50%. Ya. Makanya jangan invest di apa yang lu nggak punya. Dia bisa naik itu 2 kali, dia bisa turun itu setengah. Yes. That's how the market works. Ya. Jadi kalau teman-teman punya time horizon yang cuma pendek, lu cuma mau main di sini cuma sehari, jangan di sini. Ya, time zone aja ya. Time zone aja, main time zone putar-putar itu. Jadi time frame is important when you know asetnya apa yang lu mau masuk. Ya. Gue suka bilang bahwa ya we buy where there's blood in the streets ya. Yes. Walaupun tuh darah gue sendiri yang berceceran, gue ditusuk berceceran kan, pas darahnya udah berceceran gue beli. Ya. Lu beli pas jalanan tuh udah banyak darah, walaupun itu darah lu sendiri. Ya. That's how you win in the market. Lu harus ruthless itu. Lu harus bisa seize opportunity di saat semua orang takut, di saat semua orang fear. That's where you come in. Nah makanya penting untuk kita punya posisi juga bro. Gak pernah all in gitu. Ya. Gak pernah ada yang namanya all in kan. Always have cash position. Itu yang kita ajarin dari dulu. Kalau gue sih minimal 20% lah. Ya. Ya walaupun sekarang dry powdernya gue ada tembak kemarin soal 150, cuman masih ada sisa lah, walaupun dikit. Ya. Cuman kalau gue agak berbeda, karena dia tahu sendiri gue average di berapa Bitcoin. Ya. Apakah gue minus secara overall porto? Enggak. Ya, gue drawdown dari atas ke bawah tuh 40%. Tapi gue dari awal 2 tahun lalu, ini nggak minus gitu. Di siklus ini gue belum minus. Ya. Beda cerita dengan orang yang entry di Maret April. Ya. Ya. Dan itu yang akan jadi ya orang-orang yang paling banyak teriak pasti. Kenapa? Karena ya mungkin baru siklus pertama di market dikira ini kripto ini, dan akan lebih jengkel lagi ketika nanti Bitcoin 100.000. Benar. Jadi misalnya kalian beli 70.000, cut loss di sini, Bitcoin 100.000 itu nangisnya luar biasa pasti. Nah Ethereum sendiri sebagai ratunya, where do you see Ethereum? Oke, ya first of all kita lihat ya teknikalnya dari Ethereum. Drop yang cukup parah bro ya. Ya. Dari minggu lalu ya kita lihat hampir masif ya 35% ya, drawdown ya. Dan sekarang pun Ethereum retest di psychological area bro ya, mendekati 2000 ya. Kalau teman-teman punya conviction DCA lah ya Ethereum perlahan ya. Karena ini retest a very pivot ya area ya, a very vital area di 2000, dan trend lainnya pun juga sejajar ya ini ya. Karena kita melihat ada potensi ya triple tap ya di sini Ethereum, sehingga ada potensi ya forming bottom di sini ya untuk positioning sampai cycle ini selesai. Karena ini saya lihat ya data yang sangat menarik ya dari CryptoQuant ya, Ethereum Ultrasound Money, bahwa di sini setelah Dencun upgrade tuh ya, yang mana kita ya banyak yang bahas, ini efisiensi dari Ethereum ini berhasil meningkat, sehingga apa ya, gas fee yang dibayarkan ini sekarang jauh lebih murah. Begitupun juga fees yang dibakar ya, atau gas fee ya, transaction yang dibakar oleh Ethereum ini juga semakin menurun ya, ini semuanya. Ini menunjukkan apa? Kalau memang upgrade-nya berhasil ya, secara teknologi memang dia improving. Tapi balik lagi ya, teknologi ya, intrinsic value itu kadang memang nggak sesuai dengan market value. Dan ya itulah fungsinya kita di market ya, kita melihat yang namanya asymmetric bet bro ya, melihat oh ini barang bagus nih, tapi valuasinya masih kecil ya kita beli. Beda cerita ya dengan sesuatu yang memang sudah ya overhype tapi nggak ada teknologi yang mendasarinya. Karena Ethereum
So far ya di 2000 ya, saya melihat ini level ya crash COVID yang mana teman-teman harus manfaatkan sebaik-baiknya kalau teman-teman mau ya wealthy in the future. Balik lagi ya, not a financial advice.